Saya mau bahas tentang DPI. Ada yang tahu singkatannya? Dot per inch. Oke. Pertanyaan yang sering diajukan oleh klien adalah satu, kalau saya menyiapkan materi, itu gambarnya mesti berapa DPI ya? Gitu. Berapa DPI menurutmu? Untuk web 72. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Cepetan. Ada. Kalau cetak? Andri boleh jawab. Andri ikut trending gitu ya. Berapa? 300, Pak. 300. Oke. Jawaban ini enggak ada yang betul. Karena kalau ada orang jawab kayak gini, kalau untuk cetak iya betul. Kalau untuk web enggak. Jadi untuk web itu jawabannya adalah sembarang. Mau 1 dpi, 100 dpi, 1.000.000 dpi, enggak ada urusannya, sama aja. Kalau untuk web, kalau untuk cetak ya memang minimal cetak butuh 300 dpi. Kalau untuk web, jawaban ini enggak ada yang betul. Jawabannya adalah terserah gitu. Jadi dot per inch ini adalah satuan kayak kilometer per jam gitu. Dia jadi adalah satuan konversi. Jadi kalau kita dot ini bisa berupa macam-macam. Contohnya kalau kita ngeprint, ada printer dengan spek 1440 dot per inch. Berarti itu dia headnya bisa nyemprot titik-titik sebanyak 1440 titik dot. Dalam 1 inci ini ada 1440 titik. Jadi kalau dibandingkan 1 inch itu cuma 2 titik, ya pasti gambarnya jelek tuh. Semakin besar dpi-nya semakin bagus karena semakin rengket gitu ya, semakin rapat ini dotnya. Oke. Nah, jadi kalau cetak untuk 300 dpi, jadi untuk spek mesin offset cetak itu dalam 1 inch, dia butuh ini ada 300 dot. 300 titik gitu. Oke, ngerti? Ngerti ya? Oke. Sekarang bayangkan kalau ada foto. Nih, ada foto. Foto ini katakanlah ada 600 pixel. Ini juga 600 pixel. Lalu saya print dengan resolusi 300 dpi. Hasil print-printannya berapa inch? Berapa inch? Berapa inch? Ayo dijawab. Jangan diam aja, saya mau jawab ini. Berapa inch? 2 inch. Kok tahu dari mana? Karena 300 dpi. Berarti kalau saya cetak jadinya 2 inch. Oke, lalu saya cetak lagi 72 dpi, jangan 72, sulit. 75 aja biar gampang. Atau biar gampang lah 100 dpi. Jadinya gambarnya berapa inch kali berapa inch? 6 inch kali 6 inch. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Jadi mau gambar ini dicetak besar, dicetak kecil, saya bisa dari ngeset dpi-nya saya mainkan. Gitu. Apa hasilnya? Lebih besar. Ya kan? Lebih besar berarti lebih bagus dong. Ngapain kecil-kecil bisa besar? Ya enggak gitu, karena kerapatannya kan jadi jelek. Tadinya dalam 1 inch ada 300 pixel, sekarang dalam 1 inch cuma 100 pixel. Tentunya lebih kasar gitu loh. Ngerti ya? Oke. Kalau saya cetak 1 dpi, berarti hasilnya berapa kali berapa inch? 600 inch kali 600 inch. Ya toh? Karena 1 dpi. Ini 1 dpi berarti 1 dot itu 1 inci. Jadi 1 inci kira-kira segini. Ini diwakili oleh 1 pixel segini. Jadi gambarnya besar sekali. Tapi kalau tak pasang di pucuk apartemen yang lantai tertinggi, kamu udah kelihatan loh dari bawah. Gitu. Jadi kalau untuk nyetak-nyetak billboard gitu ya enggak perlu 300 dpi ya, ngapain? Nggak mau seberapa besar nanti di komputermu mabuk-mabuk pasti. Gitu. Jadi dpi urusannya kayak gitu. Ngerti ya? Sekarang untuk web, balik lagi dengan penjelasan seperti tadi. Pertanyaannya balik lagi. Kalau untuk web butuh berapa dpi? Idealnya. Nggak ada pengaruhnya, terserah. Kenapa?
Karena kalau di web, kita kalau mainnya di layar laptop, di layar gadget, di layar tablet, ukuran ini ukurannya dalam apa? Kan dalam pixel toh. Nah ini kan sudah pixel. Berarti kita tidak perlu konversi apa-apa gitu loh. Jadi ini kalau tak set 300 dpi ya, di komputermu keluarnya berapa pixel? 600. Ya kan? Kan 600 pixel. Kan memang gambarnya 600 pixel. Tampilnya ya 600. Tak set 1 juta dpi. Berapa pixel keluarnya? Ya tetap 600. Wong punyanya kita 600 kok. Ya itu makanya tidak ada gunanya. Mau kamu set 1 dpi, mau kamu set 300 dpi, tidak ada bedanya di komputer. Kamu cetak itu baru beda. Oke? Ngerti ya? Tidak ada urusannya. Jadi sekarang ini pertanyaan kedua yang umum ya. Gambar ini 72 dpi sama 300 dpi. File size-nya besar mana? Gambar yang sama ya. Gambar ini tak suikat 72 dpi sama tak atur 300 dpi. Besar mana? Besar mana ukurannya? File 72 umumnya gini, file 72 dpi, file 300 dpi. Besar mana ukurannya? 300 dpi. Yakin? 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 Jawabannya sama saja. Kok bisa? Sama saja. Tadi kan sudah saya terangkan. Bitmap yang di save apanya? Kan jumlah pixelnya, warnanya per pixel. Selama jumlah pixelnya tidak berubah, file size-nya tidak berubah. Gitu. Oke. Berikutnya, lah kok aneh? Wong selama ini saya dalam prakteknya kalau memperbesar jadi 300 dpi itu loh, jadi ukurannya besar sekali, ya toh? Ya, itu karena setting Photoshop-nya tidak kamu perhatikan. Di Photoshop itu, kalau kita nge-resize, itu ada parameter. Jadi, dpi, ini dot per inch. Satuan itu ada 3. Jadi, kecepatan, kalau ngomong ini, kecepatan. Kalau kecepatan itu adalah jarak per waktu. Kecepatan itu kilometer per jam. Kan kira-kira kayak gitu. Ini sama. Ini resolusi itu adalah dot jumlah pixelnya per inch, per panjangnya. Ya, ini 3 parameter ini. Kalau ini tak ubah berapa ini? Ini tak ubah berapa ini? Kalau guru fisika matematika itu kan paling soal gini dibolak-balik toh. Ini tak ubah berapa ini? Kan kayak gitu. Jadi ada 3 parameter. 2 variabel diubah, satunya kan otomatis ngikuti. Kan kayak gitu. Nah, di Photoshop itu kalau kita nge-resize dpi, ya, dpi-nya kita ubah, sama dia itu ini ikut diubah. Dia mempertahankan sorry. Salah ngomong. Jadi kalau di Photoshop, kalau resolusinya dpi-nya ini berubah, kalau dpi ini berubah, dia itu otomatis ini diubah. Ini dipertahankan tetap. Inch-nya yang dipertahankan tetap. Karena dianggap kita tuh mau nyetak. Jadi kalau kita 600 pixel dengan katakanlah 300 dpi. Kalau di print berapa tadi? Berapa inch? 2 inch. 2 inch ya. Oke, kalau kita ngubah ini katakanlah dari 300 dpi tak besarkan jadi 600 dpi. Maka berapa inch ini? 1 inch kalau kali 1 inch kalau pixelnya tetap. Kan kayak gitu. Masalahnya di Photoshop kalau kamu memperbesar dpi itu pixelnya diubah. Yang di stay tetap itu inch-nya. Jadi inch-nya dipatok tetap 2 inch sama dia. Jadinya 600 dpi, perbesar 600 dpi, jadinya dia adalah 600 dpi dengan 2 inch tetap. Sehingga otomatis pixelnya berubah dong. Gitu loh. Jadi berapa? Jadi 1200 pixel, ya toh? Ngerti ya? Jadi ini diubah sehingga jadi 1200 pixel dan 1200 pixel. Ukurannya otomatis bengkak jadi 4 kali lipat.
karena dua kali. Itu yang menyebabkan orang merasa kalau aku ngubah DPI, filenya jadi besar. Iya, karena pikselnya berubah. Gitu. Ngerti ya? Oke. Selanjutnya, pertanyaan saya adalah dari 600 pixel dia bisa jadi 1200 pixel. Ya. Pertanyaan saya, loh, kita tadi loh nyimpen warna kan per pixel. Ini warnanya ini warnanya ini. Ya. Kita punya pixel cuma 600. Padahal ini 1200. Berarti ada tambahan 600 pixel. Loh, warnanya apa? Loh, kok diawur? Saenake dhewe, ngarang-ngarang dari mana dia? Iya toh, kan ngarang-ngarang. Kok bisa menciptakan 600 pixel tambahan? Kan ngarang-ngarang. Iya, memang ngarang-ngarang. Ngarang-ngarangnya dari kalau kamu sudah ada yang B-cubic, bilinear, itu rumus untuk ngarang-ngarangnya dia. Mungkin kalau gambarnya itu tajam, ada kayak clip art gitu, ada tajam-tajamnya, mungkin lebih baik bilinear, lebih bagus. Ngarang-ngarangnya lebih tepat. Kalau gambarmu kayak foto umum gitu sama rata, mungkin lebih bagus B-cubic kayak gitu. Jadi ini adalah rumus untuk ngarang-ngarang pixel tambahan. Karena hasil ngarang-ngarang ya ndak akurat toh. Jadi misal ya, ini warnanya merah, ini putih, misalkan kayak gitu. Terus diperbesar, otomatis kan ini jadi 2 pixel kan jadi 4 pixel toh, 2 kali lipat. Ini berarti merah, ini putih. Ya, lah ini. Ya ini merah agak putih dikit gitu loh. Ini putih agak merah dikit ya kayak gitu. Itu ngarang-ngarangnya ini. Sehingga sebetulnya ini ndak akurat. Akibatnya perbesar nemen ya pecah itu hasilnya. Pecah itu karena ndak akuratnya ngarang-ngarang. Itu namanya ngarang-ngarang, ndak tepat gitu. Oke ya. Itu kalau kita memperbesar. Sebaliknya, kalau kita memperkecil, oke, sebentar. Kalau kita memperkecil gambar, katakanlah pas foto, diminta pas fotonya 3 kali 3. Oke. Kamu sudah foto, punya ukuran 600 kali 600, ya. Berarti berapa dpi? Kalau ini inch aja lah, sudah jangan cm, bingung nanti. Minta 3 inch kali 3 inch, gede loh, 3 inch itu 7,5 kira-kira. Ini berapa dpi ini berarti? 200 dpi ya, oke? Ya. Sekarang saya mau ngubah, aku minta fotonya 1 inch kali 1 inch aja dong. Ya. Kamu nge-resize lah di Photoshop. Yang kamu resize apanya? Karena minta inch-nya toh. Yang di-resize adalah inch-nya, ya. Kalau saya resize ini inch-nya, ya, di Photoshop yang seperti tadi ada 3 parameter ya. Kalau kamu ngubah inch-nya, kembali lagi dia itu ngubah pixelnya. Jadi supaya jadi 1 inch, pixelnya diubah menjadi berapa? 200 pixel kali 200 pixel. Oke? DPI-nya berapa? Tetap dipertahankan tetap toh. Jadi dia DPI-nya dipegang. DPI tetap. Inch-nya berubah, otomatis pixelnya berubah. Filenya jadi lebih kecil. Ukuran filenya lebih kecil loh. Pixelnya kan sedikit, ya. Oke, secara DPI-nya tetap 200 dpi. Cara resize memperkecil seperti ini itu adalah cara yang salah. Gitu loh. Kamu rugi. Rugi besar. Apalagi ini mbok save override yes. Kayak Anas tadi ya, ditanya yes gitu. Rugi. Kenapa kok rugi? Bayangkan, kamu punya harta berupa pixel-pixel berwarna yang real sebanyak 600 kali 600, 360.000 pixel yang kamu punya. Mbok kecilkan sehingga tinggal 40.000 pixel. Dari 360.000, 600 kali 600 jadi 200 kali 200, 40.000. Berapa banyak pixelmu hilang?
320.000 ini hilang loh. Kalau suatu saat ini perbesaran lagi 3 kali 3 inch, kamu memperbesar ini, diawur lagi lah sama dia. Pecah akhirnya gitu loh. Jadi memperkecil cara gini ini rugi besar. Pikselmu hilang, dipek wong, hilang, musnah ke alam semesta. Rugi. Jadi yang betul gimana? Ya cekelono pikselnya. Jangan mau berubah. Saya enggak mau piksel saya hilang. Ini harta saya, cekelono. Sehingga kalau mau 1 inch kali 1 inch, DPI-nya aja yang diubah. Ini 600 piksel, ini 1 inch. Jadi 600 dpi. Yo lebih bagus toh. Pikselmu enggak hilang. Gitu loh. Hasilnya sama, mbok print jadi 1 inch. Itu cara ngeresize yang betul.